sudah selesai. Ya, paham nak? Iya. Ya, oke, silahkan ditulis. Juga Bapak tulis untuk menempelkan apa yang ditulis dalam kertasnya tersebut. Oke, silakan. Iya. Ya, tempel memang ya. Iya, oke. Iya, selanjutnya. Lagi. Ya. Ya, ada ya, ada ya. Ya, Atri ya, Atri. Atri menuliskan, menempelkan keyakinan kelas yang sudah dituliskan tadi. Nah, jadi sudah ada tadi keyakinan kelas. Ya, sudah ada keyakinan kelas yang sudah ditempelkan tadi. Di sini ada yang memperhatikan guru saat menjelaskan, membawa alat sholat, ada yang mengerjakan PR, tidak mengganggu. Nah, sekarang kita mau kita mau simpulkan dari apa yang kau sudah tulis tadi. Nah, di sini kita lihat pertama dulu ada datang ke sekolah dengan tepat waktu. Setuju atau gimana? Setuju. Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian membawa alat sholat. Membawa alat sholat, setuju? Setuju. Nah, ketika tidak membawa alat sholat, ada konsekuensinya, ada hukumannya. Membawa alat sholat. Nah, ini sudah kesepakatan. Ketika tidak membawa alat sholat, kenapa kalau tidak membawa alat sholat? Ya, ada dendanya. Ya. Terus selanjutnya mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR, ketika kita tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Iya, Dinda. 3, menyelesaikan tugas tepat waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, terus melaksanakan piket. Setuju? Setuju. Iya, melaksanakan piket. Iya, melaksanakan piket. Terus, iya, menghormati ibu bapak guru saat menjelaskan. Nah, tadi sudah, belum ada ya. Menghormati, memperhatikan ini, memperhatikan bapak strip ibu guru pada saat menjelaskan di dalam, iya, menjelaskan. Terus selanjutnya masih ada kayaknya ya, mengerjakan tugas tadi, mengerjakan tugas dengan tepat waktu sudah ada? Nomor berapa? 3. Iya, nomor 3 menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke. Nah, terus coba lagi. Ini bagus sekali. Tidak merusak fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Ketika ada yang melanggar ini yang mau dipasang juga ini? Iya. Tidak merusak
fasilitas sekolah. Nah, setuju. Ketika ada yang mau merusak merusak fasilitas sekolah, apa kira-kira ganjarannya? Apa konsekuensinya? Dihukum nih? Dihukum. Ya, kena denda juga. Nah, jadi karena kita sudah pasal di sini keyakinan kelas, kesepakatan kelas, jadi apa-apa yang kamu sudah tuangkan tadi itu merupakan ide kamu sendiri dari kata-kata positif yang ada, yang harus kamu patuhi sendiri karena kamu sendiri yang mengeluarkan. Ketika kamu sudah tulis ini, pasti kalau misalnya kamu akan merusak apa-apa di dalam kelas kita, pasti teringat, saya tidak sudah akan melanggar peraturan yang pernah saya buat sendiri. Karena kau sadari sendiri, saya membuat keyakinan kelas. Dulu saya pernah menulis saya tidak akan merusak fasilitas yang ada di dalam kelas. Nah, setuju? Setuju. Iya. Jadi dari keyakinan kelas tadi yang sudah tertulis, kita ada beberapa yang kita sudah tulis. Sepakat untuk ditaati atau bagaimana? Sepakat. Iya. Ketika kita tidak menaati, kan ada konsekuensinya bagi kita, toh? Iya. Nah, karena kalian sendiri yang tulis bahwa saya harus menyelesaikan tugas saya secepatnya, saya harus menjaga fasilitas yang ada, saya harus membawa alat salat. Karena alat salat itu kita gunakan pada saat kita mau sholat berjamaah, sholat duha dengan sholat zuhur. Nah, ketika kami tidak membawa sholat itu, maka mau dipakai. Nah, berarti kita melanggar. Kita tidak ikut lagi sholat berjamaah kalau begitu caranya. Kita tidak membawa. Jadi, karena kita sudah menulisnya di situ, kita harus membawa sholat. Ya bawalah dari rumah. Perhatikan baik-baik, ya kan? Iya, oke. Oke, terima kasih. Setelah masa berganti, tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Anak-anak Batilate, yang terhormat pula rekan sejawat SD Anak-anak Batilate, Bapak Ibu guru hebat. Nah, maksud saya ada tugas saya dari sebagai guru penggerak angkatan 8 adalah membuat aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Tapi sebelum saya membuat aksi nyata tentang modul 1.4 tentang budaya positif itu, terlebih dahulu kita dianjurkan untuk membuat sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah di mana kita bertugas. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan di sini, pada pembahasan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman selama saya mempelajari modul tentang budaya positif. Nah, tapi sebelum itu saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru. Saya di sini juga saya baru belajar. Jadi saya sangat mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu untuk selalu membimbing dan membimbing saya dalam proses kegiatan ini. Karena mungkin saya tidak bisa berhasil ketika saya tidak melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi yang paling utama di sini adalah kerjasama kita untuk menyukseskan pendidikan ke depannya. Nah, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama dulu adalah tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala
agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi kita di sini sebagai pendidik bukan kita sekedar mengajar, bukan sekedar memberikan semata-mata ilmu dan lain sebagainya, tetapi di sini kita juga berperan sebagai pendidik, menuntun mereka apa yang sudah ada pada dirinya kita kembangkan. Nah, jadi misalnya contoh misalnya ada yang hobi dengan pemain voli, ada bakatnya jadi pemain voli, kita tuntun saja mereka seperti itu. Nah, selanjutnya tentang budaya positif di sekolah kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif di sini saya rasa di sekolah kita sudah membudayakan, apalagi yang kemarin-kemarin kita sebelum mengenal yang namanya guru penggerak, kita memang sudah membudayakan yang namanya budaya positif. Contoh masalah kebersihan kita itu sudah terapkan, apalagi misalnya sholat berjamaah kita juga sudah budayakan. Nah, di sini kita tinggal mengembangkan, jadi kita tidak luput selalu mengarahkan anak-anak kita untuk selalu menjaga kebersihan, selalu melakukan sholat berjamaah dengan tepat waktu, disiplin waktu dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena kita sudah tahu semua apa yang kira-kira isinya profil Pancasila. Tampak bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya tahapan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya ketika termotivasi tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif di sini yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, pada perubahan paradigma belajar di sini, pembelajaran dengan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana di kelas kita nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, gaya kita, metode kita dalam mengajarkan suatu materi kepada anak-anak dengan gaya berdiferensiasi, sehingga peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi lagi-lagi kita lakukan semua ini demi tujuan pendidikan kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol menurut Dr. William Gleason. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kemudian selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini
artinya disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, misalnya datang dengan tepat waktu, itu sudah masuk dalam tanggung jawab nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, misalnya di sini disiplin positifnya salah satu cara menerapkan disiplin yang untuk menumbuhkan kesadaran. Misalnya kita yang tempoh hari kita bikin keyakinan sekolah, ketika dia yang kita membuat keyakinan kelas, dia sendiri yang membuat, otomatis ketika dia mau melanggar pasti dia ingat, wah ada keyakinan kelas yang saya buat seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan seperti sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai atau nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, maksudnya di sini memiliki motivasi intrinsik. Kalau di sini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Dan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Nah, kalau motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ada dari luar. Mungkin itu motivasi dari kita dan sebagainya. Kalau misalnya dia termotivasi dari dalam, itu dari dirinya sendiri. Nah, kalau dia termotivasi, dia lebih paham. Saya harus kerja seperti ini, saya tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita hanya berkotek-kotek saja menyampaikan kepada mereka, mungkin bisa saja dia lupa. Tapi kalau dia sadari sendiri, dia selalu ingat. Selanjutnya, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, saya rasa kita semua manusia itu ada namanya kebutuhan dasar manusia. Pasti kita begitu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, perasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesehatan. Nah, pada penjelasannya tentang bertahan hidup itu, otomatis untuk bertahan hidup itu kita perlu makan, kita perlu pakaian, tempat tinggal, kita harus nyaman, kesehatan kita harus terjaga. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan yang paling pertama. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima di sini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, misalnya di sini rasa kasih sayang itu kita sesama manusia pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang dari siapapun. Nah, kemudian ketiga, penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, mimpi, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, jadi di penguasaan ini mungkin memimpin di sini apakah kita memimpin pembelajaran ataukah ya itu juga kita pikirkan. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan diri. Nah, kita diberi kebebasan untuk mencoba hal-hal baru yang kita anggap itu ada rasa positifnya buat kita. Nah, kemudian kita mampu mengendalikan diri kita. Nah, kemudian yang terakhir tentang kesenangan. Kesenangan di sini bermain humor, antusiasme,
tertawa. Ini baik kepada kita dan juga kepada murid-murid kita, kebutuhan dasar ini dibutuhkan semua. Nah, misalnya bermain, kita juga butuh bermain, murid-murid kita juga butuh bermain. Pokoknya yang membuat kita merasa nyaman lah, merasa senang lah. Nah, baik bagi murid kita dan bagi kita. Jadi intinya di sini kita tidak usah bersusah-susah. Kemudian yang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada dua tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini sudah tadi saya jelaskan sedikit, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi ekstrinsik itu dari luar. Kemudian motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya tadi itu kita mengerti latihan kelas sesuai dengan apa yang mereka tulis, karena dia merasa memiliki tanggung jawab, misalnya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, karena dia memiliki rasa nilai tanggung jawab sehingga dia tulis dalam keyakinan kelasnya. Nah, karena itu adalah motivasi dari luar. Selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, pada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian kedua murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian selanjutnya bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang kedua konsekuensi. Nah, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Dari restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan bukan mencari-cari kesalahannya, tapi proses kita sebagai guru mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Misalnya dia melanggar, bukan kita langsung menegur begitu ya, bukan kita cari kesalahannya, tapi kita mencari solusi bagaimana restitusi, bagaimana kita lakukan untuk mengingatkan mereka sehingga kesalahan yang pernah dia buat itu tidak terulang lagi. Kemudian kedua proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kemudian posisi kontrol guru, posisi kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pemantau, yang keempat pembuat merasa bersalah, yang keempat selanjutnya teman, yang terakhir manajer. Nah, di sini ada contoh kasus dari 5 posisi kontrol yang ada. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada saat dia bertindak sebagai penghukum, dia mungkin mengatakan seperti saat upacara berdiri di kelompok terpisah dengan murid yang lengkap menghadap ke timur matahari. Ini mungkin adalah sifat posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, barangkali ibu bapak harus memberitahu kamu senang bikin ibu bapak susah ya. Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, mungkin dengan mengucapkan kata-kata seperti ini kepada murid yang tidak menggunakan atribut tadi pada saat upacara, mungkin anak tersebut yang merasa bersalah dengan mengucapkan kata-kata seperti ini. Nah, selanjutnya dengan masih kasus yang sama, ayo nak, ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini aja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, mungkin dengan contoh kata-kata seperti ini, anak-anak mungkin merasa, oh,
saya ini tidak diterima sama ibu, ibu ini saya teman sama kami kita. Karena dia memang posisi motor kita itu sebagai temannya. Jadi dia mungkin menganggapnya teman. Jadi yang selanjutnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya jika tidak memakai atribut nekat saat pacaran. Setelah pacaran, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini kita dengan adanya kata-kata seperti ini menunjukkan bahwa sifat kontrol guru tersebut dia adalah pemantau. Nah, selanjutnya dengan kasus yang sama, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini, itu menunjukkan bahwa guru tersebut itu memiliki sifat atau posisi kontrol manager. Dari 5 posisi kontrol yang ada tadi, mungkin yang paling bagus di sini, yang menurut saya ini adalah posisi yang kelima, posisi manager. Kalau kita di sini bertanya kepada beliau dengan menggunakan kata tanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dengan adanya kata-kata seperti itu, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari solusi, mencari cara untuk bersama-sama kita menyelesaikan kira-kira ketika dia tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Oh, pasti seperti itu. Oh, kalau misalnya saya tidak seperti ini, oh saya harus seperti ini. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak yang tahu. Kenapa kira-kira keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum. Kemudian ketiga, dibuat dalam pernyataan positif atau kalimat-kalimat positif. Yang keempat, pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Contoh misalnya kalimatnya datang tepat waktu. Itu sudah termasuk keyakinan kelas. Datang tepat waktu itu dalam merupakan kali pernyataan positif. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, seperti itu, datang tepat waktu, kemudian jaga kebersihan. Ini kan dapat diterapkan di lingkungan kita sendiri. Contoh misalnya itu menjaga kebersihan. Nah, otomatis kita datang membersihkan bagaimana lingkungan sekolah kita bisa bersih. Pasti kita membersihkan dulu baru masuk kelas. Kemudian selanjutnya semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, inilah tadi kenapa bukan peraturan. Nah, dikatakan keyakinan kelas di sini karena semua yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas itu terlibat semua mengeluarkan pendapatnya. Dan kita yang mengumpulkan dari pendapat-pendapat mereka itu yang sudah dirumuskan. Kemudian selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Tapi sebelum kita mengetahui tahapan segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-kata yang mencolok pada menstabilkan identitas itu ada berbuat salah itu wajar.
tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian kami berhak merasa begitu. Kemudian tahapan restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati pada keyakinan kelas yang telah ada. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nah, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menggambarkan bahwa ini adalah masuk dalam tahapan restitusi menanyakan keyakinan. Nah, tempoh hari saya sudah melakukan di kelas dengan 2 kasus. Kasus pertama tentang anak yang tidak menggunakan atribut pada saat sekolah. Kemudian yang kasus kedua ini adalah contoh penerapan restitusi tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Sekian dan terima kasih dari pemaparan yang saya sampaikan. Mungkin dari pemaparan tadi ada pertanyaan dari ibu bapak, dan pada kesempatan ini saya persilakan kalau memang ada. Oke, terima kasih atas terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan pemaparan dari Ibu tadi, yang ingin saya tanyakan yaitu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Ya, baiklah, saya langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Husnul Haira, bahwa pertanyaannya tadi adalah apa perbedaan daripada konsekuensi dan hukuman. Nah, menurut saya bahwa konsekuensi itu adalah jelas ada perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Nah, perbedaannya itu fokus pada tujuan dan aksinya. Nah, di mana hukuman itu adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Nah, itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah akibat langsung dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Contoh misalnya anak-anak misalnya dia memakan gula-gula terlalu banyak. Konsekuensinya nanti kalau misalnya dia sakit perut, nah seperti itu konsekuensinya. Nah, kalau misalnya tadi hukuman itu melalui prosedur keadilan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sudah bisa diterima teman-teman. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Suherni, apa yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini menjawab tentang sosialisasi budaya positif. Yang saya tanyakan di sini singkat Bu, di sini siapa yang memegang kontrol di sekolah tentang budaya positif ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, siapakah yang memegang kontrol atas keyakinan kelas yang ada? Apakah di sini apakah guru, kepala sekolah atau murid? Ya. Menurut
saya yang memegang kontrol di sekolah itu tentang yaitu otomatis bukan guru dan kepala sekolah, tetapi yang memegang kontrol itu adalah murid. Kenapa murid? Karena dia sendiri yang membuat keyakinan tersebut, bukan kita yang membuatkan. Sehingga yang memegang kontrol itu adalah murid. Karena di sini ada teori mengatakan bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi di sini otomatis yang memegang kontrol itu adalah murid sendiri, karena dia yang membuat keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana Ibu Suherli? Iya, oke. Terima kasih. Jadi mungkin sosialisasi kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk saya menyelesaikan tugas saya yaitu aksi nyata budaya positif. Sekali lagi saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Tidak memantisipasi atau ketinggalan. Ya, saya tidak punya sepatu karena sepatu saya ketinggalan dari rumah. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Seperti teman kemarin ada yang tidak menggunakan sepatu. Ya, bukan saya kain di buku. Kalau melakukan kesalahan ini pasti akan disampaikan. Kira-kira gimana? Saya terlambat bangun. Memakai sepatu karena Oh, terlambat bangun sampai lalu menggunakan sepatu. Nah, berarti Askar tidak terlambat bangun, tidak terlambat ke sekolah, cuma lupa memakai sepatu. Berarti Askar pada pagi harus pagi-pagi siap-siap ke sekolah. Perhatikan lagi saya, Askar tidak memakai sepatu. Kira-kira yang apa melanggar kelas atau tidak? Karena dia akan melanggar. Nah, kira-kira jika kamu disiplin waktu itu penting nggak disiplin? Ya kalau Askar tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ya, kamu menggunakan pendidikan dari Islam dan bangun tepat waktu supaya bangun. Ya, supaya cepat. Oh, nah bagus ya. Kamu sudah menyadari kamu seperti apa nantinya jika kamu sudah menyadari bahwa ini salah? saya mau mendapatkan disiplin dan Bagus kalau kamu begitu ya. Nah, sekarang kembali ke tempat itu, kamu siap-siap menghadapi pelajaran selanjutnya ya. Oke, sama-sama. Oh, sedang mengerjakan PR. Pergi dulu
tahu ya bahwa gaya melanggar ya. Nah, kira-kira keyakinan keras apa kira-kira yang dilakukan oleh Naya? Saya kurang menjawab Kurang bertanggung jawab ya. Nah, kira-kira sikap tanggung jawab itu penting nggak bagi Naya? Nah, kalau Naya tahu itu penting buat saya, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya oleh Naya? saya akan pandai-pandai membagi waktu, Bu. Kalau kampanye pada membagi waktu atau mengatur waktu itu gunanya untuk apa? Supaya apa? Supaya diri saya orang tua di Indonesia tidak lupa mengerjakan PR. Oke, bagus. Kalau kamu sudah mengalami kesalahan kamu tentang orang disiplin dalam waktu, kamu mau seperti apa nantinya? Saya disiplin dan bertanggung jawab. Oke, bagus kalau begitu. Nah, sekarang Naya kembali ke tempat duduk dan siap menerima pelajaran selanjutnya ya Naya. Iya, sama-sama. Akan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askal. Saya siswa kelas SD 6 Batu Rape. Saya merasa senang karena tidak dihukum oleh Ibu Sumarni. Karena saya tidak memakai sepatu pergi ke sekolah. Ibu Sumarni mengajak saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Ibu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inayah. Saya siswa SDN 66 Batu Rape. Saya merasa senang karena ketika saya tidak mengerjakan PR, saya tidak dimarahi Ibu Sumarni. Saya hanya diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Ibu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadapi